Takut supaya apa? Kita menjadi pribadi yang bertakwa. Pertanyaannya, apa kita sudah bertakwa? Belum. Ada yang sudah bertakwa? Insya proses mabit hari ini, hadirnya kita dalam majelis ilmu ini adalah dalam rangka untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin. Maka sungguh merugi manakala ketika ada momen-momen bahagia seperti ini dilewatkan percuma, tidak hadir dalam acara sanlat ini. Mudah-mudahan teman-teman kita yang tidak hadir pada kesempatan hari ini tetap dapat pahalanya meskipun mereka tidak hadir. Mudah-mudahan mereka dalam rangka, dalam kebaikan. Amin. Dan mudah-mudahan yang hadir jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Baik. Langsung ini ya. Minta tolong Pak Iwan ya. Silakan. Hari ini Pak Guru memberikan materi tentang Al-Quran. Kelihatan gambarnya? Yang pojok. Kelihatan gambarnya? Kira-kira apa yang bisa kita ceritakan dari dua gambar ini? Hah? Coba. Anak apa ini? Anak pang. Yang bajunya biasanya urakan, pakaiannya, gayanya, sampai pakai tindik. Lihat, mereka masih sempat untuk baca Al-Quran. Pertanyaannya, kita sudah sejauh mana dengan mereka? Beda jauh. Dari apanya? Mereka lihat, tatoan. Ini bukan tato sembarangan, tato asli. Pakaiannya lihat, urakan, pakai tindik, pakai gelang. Mending emas kawan. Tapi dengan meskipun begitu, mereka masih sempat baca Quran. Mereka masih mau meluangkan untuk baca Quran. Di tengah-tengah waktu mereka untuk bergadang, di tengah-tengah waktu mereka untuk nongkrong di pinggir jalan, mereka masih sempat untuk baca Quran. Waktu kita sama dengan mereka 24 jam. Pertanyaannya, apakah kita mau kalah dengan mereka? Ya. Apakah kita mau kalah dengan mereka? Fisik boleh beda, rambut boleh beda, tapi untuk amal kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau anak saja masih mau baca Quran, apalagi anak-anak Khairunas. Ya, jangan sampai anak Khairunas kalah dengan anak pang. Setuju? Lanjut next yang kedua. Lihat gambar berikutnya yang tidak kalah menarik. Siapa mereka? Nenek-nenek, kakek-kakek. Masih sempat mereka baca Quran, masih meluangkan waktu untuk baca Quran. Di tengah keterbatasan mereka, mata yang sudah lamu, gigi yang mulai luntur, kulit yang mulai kendur, tetapi baca Quran. Lihat mereka masih semangat. Kalian masih muda guys, jangan kalah dengan mereka. Setuju? Lihat mereka, barangkali mereka adalah nenek-nenek kita, kakek-kakek kita, bahkan ada yang uyut dari kita. Mereka masih sempat untuk baca Quran. Ya, kelihatan yang pojok? Kalau nggak kelihatan, pura-pura kelihatan aja, biar cepat beres urusan. Ya, lihat mereka semangat untuk baca Quran. Ya, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Sebaik-baik di antara kita, nih, Rasulullah bersabda kepada kita semua bahwasanya manusia yang terbaik adalah bukan manusia yang banyak hartanya. Manusia yang terbaik bukan yang bagus rupanya. Manusia yang terbaik bukan yang banyak apanya? Mobil. Tetapi apa? Mereka yang membaca Al-Quran, yang mau menghafal Al-Quran, yang mau mentadaburi Al-Quran. Mereka lah sebaik-baik manusia. Dan siapa mana lagi mereka? Adalah orang-orang yang mau mengajarkannya. Tuh. Kalau kita pengen menjadi manusia yang terbaik menurut Allah dan Rasulnya, maka dipastikan kesibukan kita harus sibuk dengan Al-Quran, bukan lagi dengan yang namanya si setan gepeng. Tahu setan gepeng? Itu udah tahu. Kalau Pak Guru manggilnya bukan HP lagi, setan gepeng. Berapa banyak orang-orang yang lalai dari si setan gepeng.
tidak tua, tidak muda, tidak laki, tidak perempuan. Semuanya kalau sudah megang si setan gepeng, lupa waktu, betul? Makan juga lupa, benar nggak? Sholat? Apalagi sholat? Apalagi sholat? Pura-pura ada yang ada juga nggak akan dengar. Kalaupun kedengar, baru adzan. Ada seperti itu? Oh, ya. Harus berubah. Oke. Jadi manakala ketika kita sudah disibukkan dengan si setan gepeng, kita akan jauh dari Al-Quran. Pasti itu. Ya. Bisa dipastikan ketika kita dekat dengan Al-Quran, maka kita akan jauh-jauh dari si setan gepeng. Tetapi manakala ketika kita sibuk, jari kita ngotak-ngatik, putar sana, putar sini, nyari sesuatu yang menyenangkan hati untuk sekadar memuaskan diri, dipastikan Al-Qur'annya akan tercecer. Bahkan yang ironi dari itu semua, nyari Al-Qur'an gak tahu di mana. Pernah nyari Al-Qur'an gak ketemu? Saking lamanya gak buka Al-Qur'an, nyari-nyari Al-Qur'an gak ketemu. Di mana ya Al-Qur'an itu? Yang sampai berdebu, dimakan kutu. Ada seperti itu? Mudah-mudahan anak-anak Herunas enggak. Enggak apa? Enggak salah? Apa enggak beda? Seperti itu ya. Amin. Insya Allah. Baik, lanjut. Kenapa kita harus penting baca Al-Quran? Karena di sini ada beberapa hadis atau dalil yang menjadi motivasi buat diri kita. Nah, Al-Quran adalah salah satu firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat pada bulan Ramadan. Pada hari, semua yang berkaitan dengan Al-Quran semuanya menjadi mulia. Karena Al-Quran diturun pada Jibril, maka malaikat Jibril menjadi pimpinan dari para malaikat, menjadi Ruhul Amin, pemimpin dari para malaikat. Al-Quran diturunkan ke malaikat Jibril. Kemudian lagi, Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Hari ini Ramadan menjadi mulia. Karena apa? Di dalamnya diturunkan Al-Quran dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Diturunkan di hari Jumat, maka hari Jumat menjadi penghulu daripada hari, maka hari Jumat menjadi lebih afdal, lebih utama daripada hari-hari yang lain. Ketika manusia, kita semua yang berinteraksi lama-lama dengan Al-Quran, maka kita pun akan menjadi mulia insya Allah. Insya Allah menjadi mulia. Berinteraksi lama-lama dengan Al-Quran. Itu tiap hari baca Quran, satu hari satu. Kata ayahnya, enggak nak, ayah nggak ngerti bahasa Arab. Ayah pun tidak, maksudnya apa ini nggak paham. Tetapi sebelum menjawab pertanyaanmu, kalau melakukan perintah ayah, silakan kamu bawa ember dari sini tempat keranjang sampah yang ada di luar. Tapi dilakukan oleh anaknya. Pada percobaan pertama airnya habis. Percobaan kedua tetap habis. Kenapa? Berceceran habis. Sampai percobaan kelima, ayah anaknya itu ngeluh kepada bapaknya. Ya, sampai kapanpun aku tidak akan pernah bisa bawa air dari dapur ke sini. Kenapa? Keranjangnya bolong. Gak akan mungkin bisa bawa air. Maka percuma. Maka kata ayahnya, sekarang lihat keranjang yang tadi barusan kau pakai untuk isi air. Apa yang kau lihat? Ya, keranjangnya bersih. Keranjangnya bersih. Begitu juga dengan manusia. Meskipun dia tidak paham bahasa Arab, meskipun dia tidak ngerti apa maksudnya, ketika dia lama-lama baca, pasti ada yang membekas di hatinya. Allah akan jadi pembimbingnya. Allah akan menjadi penuntunnya. Lewat apa? Lewat bacaan Al-Quran yang setiap hari kita baca. Ya, lanjut. Nih, langsung yang kedua Pak, yang pertama. Teks. Hadisnya sudah, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik di antara kita adalah orang yang membaca Al-Quran dan mau mempelajarinya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 9, bahwasanya orang-orang yang senantiasa baca Al-Quran, maka kita akan dituntun ke jalan kebenaran,
ke jalan terang benderang. Bukan. Orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi pembimbingnya, menjadi jalan dalam kehidupan. Makanya insya Allah orang yang berinteraksi dengan Al-Quran tidak akan tersesat. Bahasa anak gaulnya mah tidak akan galau, mas bro. Tidak akan galau meski kuota nggak ada. Dari berbaju lebih yang namanya anak Khairunas kalau tidak berlama-lama membaca Al-Quran nggak akan galau. Setuju? Sekalipun kita belum tahu menu kolak hari ini apa, kita tidak galau. Kenapa? Kita anak Al-Quran, generasi Qurani. Setuju? Setuju ya? Baik, yang kedua apa dalil berikutnya? Yang kedua adalah dalam sebuah hadis ini, masih firman. Nah, dalam surah Al-Ra'd ayat 28. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram. Orang yang baca Quran hatinya akan tentram, tenang. Sekalipun hutang banyak, sekalipun cicilan ada, cucian numpuk, setrikaan kayak gunung. Tapi kalau orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, tentram. Diomongin sama orang, dijelekin sama orang, difitnah orang, woles bro, woles. Tidak galau. Kenapa? Urusan saya dengan dia sebagai interaksi manusia, kita mungkin bisa memaafkan, tetapi biarlah itu menjadi urusannya dengan urusan Allah. Pokoknya sekalipun ada yang ngejelek-jelekin dia mau woles. Hidupnya tidak mau tergantung dari orang lain. Ya. Jadi orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, hatinya akan menjadi tentram. Kemudian dalam salah satu hadis Rasulullah pun bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, masjid nih, musola nih. Tadi ada anak siapa yang baca Al-Quran? Di dalamnya ada baca Al-Quran apa? Kata Allah, kata Rasulullah, maka mereka akan diliputi rasa ketentraman, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat akan menaungi kita selama majlis ini masih berada. Malaikat mengayomi, mengaminkan setiap doa-doa kita. Maka dari tadi kita doa, mudah-mudahan apa yang kita doakan Allah segera kabulkan. Doanya orang berpuasa salah satu doa yang tidak mungkin tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya di bulan Ramadan dibacakan ada ayat-ayat suci Al-Quran di tempat mulia, maka mustahil Allah untuk tidak mengabulkannya. Maka beruntung yang hari ini hadir bisa dalam majelis ini. Ya, alhamdulillah. Next, yang ketiga. Apa balasan atau motivasi kenapa kita baca Al-Quran? Nah, lihat. Allah akan memberikan pahala yang berlipat-lipat. Allah akan memberikan ganjaran yang luar biasa besarnya buat orang-orang yang mau membaca. Hadis sederhana nih. Barang siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf, maka pahalanya 10 kebaikan. Itu di luar Ramadan. Di luar Ramadan, pahala 1 huruf 10 kebaikan. Di dalam Ramadan menjadi 100 kali kebaikan. Bayangkan. Dan mustahil ada orang yang kalau baca Al-Quran cuma 1 huruf, misalkan Nun. Udahlah capek. Ada nggak seperti itu? Nggak ada, dipastikan. Atau yang lain ayat tambahan dua huruf. Yasin. Udahlah. Badawaladzim. Nggak ada. Pernah ngitung baca Bismillah? Ada berapa huruf Bismillah? Hah? 19. Berarti ketika kita baca Bismillah doang, Bismillah tok pada bulan suci Ramadan 19 ya, dikalikan dengan 100 kali kebaikan. Bayangkan. Alhamdulillah. Dan sekali lagi mustahil kalau ada orang ngaji cuma Bismillah doang. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul adzim. Cepat amat hilang, nggak ada. Pada bulan suci Ramadan pahalanya dilipat gandakan. Yang
yang tadinya 10 kebaikan menjadi 100 kebaikan. Dan kata Rasulullah bahwasanya beliau mengatakan satu huruf itu bukanlah alif lam mim. Alif lam mim itu bukan satu huruf, tetapi apa? Alif huruf, lam satu huruf, dan mim satu. Alif lam mim berarti ada 3 huruf. 3 huruf kali 100 kali kebaikan, 300 kebaikan. Pada bulan suci, apa yang menjadi kita kalau masih belum tergugah hati untuk membaca Al-Quran? Apa alasannya? Coba sebutkan. Allah, Rasulnya sudah jelas pahala buat orang-orang yang mau berinteraksi dengan Al-Quran. Makanya jangan sampai Al-Quran itu sampai berdebu, dimakan kutu. Ada, karena pas saking lamanya, nggak tahu lagi nyari Al-Quran di mana itu ya terakhir. Ya. Tuh, hadis yang lain, siapa yang membaca 100 ayat pada suatu malam dituliskan sholat sepanjang malam. Pertanyaannya, apakah kita kuat sholat sepanjang malam? Sok di sini siapa yang kuat sholat sepanjang malam dari habis isya sampai subuh? Luar biasa. Barangkali sekelas Superman juga kayaknya. Ya, kenapa? Luar biasa dari habis taraweh lah, habis isya sampai subuh nggak ada yang kuat. Baik. Tapi kita akan mendapatkan pahala orang yang sholat sepanjang malam cukup dengan baca Al-Quran sebanyak 100 ayat. Sependek-pendeknya ayat Al-Quran surat apa? Surat Al-Kautsar dan kenapa inilah yang dipakai setiap kali sholat, betul? Maghrib Al-Ikhlas, Asar Al-Kautsar, Isya balik lagi Al-Ikhlas, terus menerus akhirnya hafal. Bener gak? Padahal di sekolah, di kelas guru-guru mengajarkan surat At-Tariq, surat An-Naba, surat An-Najiyah. Kemana itu? Pegel bacanya lama. Ada seperti itu? Ini ada yang nyengir. Lanjut, naik. Yang keempat, motivasi kenapa kita harus baca Al-Quran. Yang keempat adalah Al-Quran akan membawa syafaat di akhirat nanti. Orang yang sering senantiasa baca Al-Quran akan datang dalam bentuk rupa seorang pemuda yang rupawan. Ketika nanti nih ente semua mati nih, ya kan, kalau mati nggak ada yang tahu. Bisa jadi Pak Guru belakangan, kalian duluan, atau kalian duluan, Pak Guru yang belakangan. Hah? Kan nggak ada yang tahu. Sama aja, sama aja. Ketika manusia meninggal nanti di alam kubur, tinggalkan oleh ahli keluarganya, datang malaikat bawa palu godam, mau mantek, ya, datang sosok pemuda yang rupawan. Kata orang ini, jangan kau siksa dia. Siapa ente? Kata malaikat, aku adalah Al-Quran yang biasa dibacanya ketika di dunia, baik di kala siang hari maupun di kala malam hari, baik di kala berdiri maupun di kala sedang duduk, maupun di kala dia sedang berbaring. Lisannya tak pernah berhenti dari bacaanku, maka aku akan menjadi penolongnya. Luar biasa. Alhamdulillah. Makanya kita harus senantiasa dekat-dekat dengan Al-Quran, ya, agar Al-Quran memberikan syafaat kepada kita. Kenapa? Orang yang mati tuh repot, benar repot. Ada pertanyaan katanya, Pak Guru udah pernah ke akhirat? Emang Pak Guru udah pernah mati? Baca makanya ngaji, biar tahu alam akhirat, gitu, ya. Jadi di akhirat itu susah. Maka kesusahan itu harus kita tolong dengan apa? Minimal kita rutin baca Al-Quran. Setuju ya? Oke. Yang kelima, apa yang kelima? Ternyata orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, Al-Quran merupakan salah satu bukti rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang Pak Guru mau bertanya nih, kalian cinta tidak sama orang tua kalian? Cinta tidak terhadap guru-guru kalian? Cinta terhadap sekolah kalian? Yang lebih penting cinta nggak terhadap Rasulullah dan Allah?
sekarang yang jawab cinta tanggung jawab. Pertanyaannya adalah apa buktinya? Mas bro, apa buktinya? Kalau kalian cinta kepada orang tua, apa buktinya? Wong disuruh aja, Kak sini, bentar. Kak tolong Umi, bentar. Dijawab selalu dengan kata benar. Kak tolong asuh adiknya, mau. Kak beliin ini. Wih, bahasanya apa? Penolakan. Cinta terhadap guru-guru kalian yang jawab cinta tanggung jawab. Ketika disuruh oleh Pak Guru, ketika disuruh oleh Bu Guru, nah perhatikan. Masya Allah ini lari-lari. Ada seperti itu? Ini kayak nggak merasa waktu kelas 1, ya kan? Waktu kelas 1 disuruh diem malah lari-lari. Disuruh ke sini malah ke sana. Pusing nggak guru? Itukah bukti cintamu kepada gurumu? Kan itu harus ada bukti. Kalau kalian cinta terhadap sekolah, berapa anak, berapa bulan kalian yang masih suka nunggak SPP sama sekolah? Hah? Jawab. Pak, nggak ada ya. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Kalau nggak ada, tapi kalau nggak dinanti-nanti lah Pak, nanti aja nunggu THR Ramadan. Nah itu buktinya cinta apa itu? Kadang-kadang buang sampah sembarangan, ya. Kadang-kadang sekolahnya dikotorin, dicoretin. Apa gitu bukti cinta kalian kepada sekolah kalian? Udah ya. Mudah-mudahan Hairunah tidak seperti itu. Mah di sono. Di sini nggak jauh beda. Mudah-mudahan enggak. Kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, apa buktinya? Minimal kita senantiasa baca Al-Quran. Sholat 5 waktu. Sholatnya jangan dinanti-nanti. Baru adzan, udah komat, baru komat. Lu berangkat pertama. Apalagi imamnya menjinul, lu lama, baca suratnya panjang. Ada seperti itu. Ya kalau sholat tarawih lihat jadwal imam. Imamnya Pak Udin, bacanya panjang-panjang, nanti aja lah. Mencari ke musola, blok apa gitu. Dicari, imamnya ini Mamang Junen. Sebentar, ikut ada seperti itu. Apakah itu bukti kalian cinta kepada Al-Quran? Harusnya kita berlama-lama mendengarkan kalam Allah. Ya, tidak harus ada buktinya. Kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulullah, minimal kita selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Ingin berlama-lama. Siapa? Pak Guru mau nanya nih. Ada yang sudah punya cem-ceman? Kelas 6 biasanya. Lah, kayak gak tahu aja. Ada yang punya cem-ceman? Doi. Pak Guru tuh lihat muridnya. Ada ya? Baik. Sekarang Pak Guru mau bertanya. Kalian yang sudah punya cem-ceman, senang nggak kalau dapat WA dari dia? Senang nggak kalau dapat diskon dari dia? Tuh, udah pernah? Belum laku? Tenang Mas Bro. Kalau hanya manusia saja kita membuat senang dengan datangnya WA-nya, dengan panggilan masuknya, lebih-lebih harusnya kita lebih senang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hai. Jawabnya halo. Hai. Kalau manusia saja membuat kita senangnya minta ampun, minta ampun, apalagi Allah lah. Apalagi Allah. Allah sudah nurunin Al-Quran nih. Joni, Al-Quran dibaca Joni. Ada yang namanya Joni. Ini Al-Quran dibaca, malah diliatin doang. Katanya cinta sama Allah, katanya cinta sama Rasulullah, pengen dapat syafaatnya, tapi baca Quran gak mau, gimana? Gitu. Ya. Markona, baca Al-Quran Markona. Jangan baca status WA baik. Ya.
Baca status WA rajin, baca Quran jarang. Gimana pengen dapat syafaat? Katanya cinta. Kan gitu. Ya. Kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulullah, minimal kita selalu rutin baca Al-Quran 1 hari, tidak pernah tinggal. Di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah aktivitas kita, tidak ada waktu yang terlewat dengan bacaan Al-Quran. Sekarang Pak Guru mau nanya, baca Quran itu berat atau tidak sih? Yang berat angkat tangan. Yang merasa baca Al-Quran berat angkat tangan. Ada? Nggak ada ya? Karena tidak ada yang ngacung, mudah-mudahan semua yang hadir di sini kalau baca Al-Quran itu mudah. Karena saking mudahnya baca Al-Quran sehingga apa? 1 hari tidak pernah lewat dari bacaan Al-Quran. Nih, Mas Bro, dengerin. Rasulullah memberikan contoh kepada kita. Beliau memberikan perintah kepada kita, khatamkanlah Al-Quran dalam 1 bulan 1 kali minimal. Hah? Ini kalau memang ternyata Pak Guru saya nggak kuat, saya nggak mampu baca Al-Quran, saya masih tersendat-sendat, boleh nggak setengah juz saja? Boleh. Pak Guru saya belum mampu baca Al-Quran setengah juz, boleh nggak hanya 1 lembar saja? Boleh. Pak Guru ternyata 1 lembar juga saya berat baca Qurannya, boleh nggak setengah halaman saja? Boleh. Hah? Tahu. Tapi kalau sampai dengeran, kalau sampai ternyata 1 hari yang kita lewati tanpa adanya bacaan Al-Quran, maka tengadahkan tangan kita, ngomong sama Allah, ya Allah, ganti hati saya dengan yang lebih mudah. Jangan kau biarkan hati kerasku ini bersemayam berlama-lama di hatiku. Kenapa? Baca Al-Quran saja sehari aku nggak mampu ya Allah. Dosa apa yang telah aku perbuat ya Allah? Sampai 1 hari aja saya nggak bisa baca Al-Quran. Padahal betapa banyak anak-anak yang usianya barangkali lebih muda dari kita. Anak-anak secara mental barangkali dia permanen. Ada yang cacat, tumor otak, ada yang macam-macam lah. Tapi Masya Allah masih bisa baca Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa rutin. Oke, ternyata waktu membuat perjumpaan di antara kita gak kerasa. Serasa baru 5 menit. Ternyata sudah menunjukkan jam 6 kulit kurang 10 nih Mas Ari. Ya. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan bisa bermanfaat, amin. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, menjadi putra putri generasi Qurani, amin. Jangan aminnya doang Mas Bro, dibaca Al-Qurannya. Aminnya doang mah percuma. Ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang kurang mohon maaf Pak Guru, akhiri ya dengan ungkapan apa ya? Dia sebenarnya masih ingin berlanjut, tapi apa daya waktu menunjukkan kita harus segera bersiap-siap dalam posisi berbuka puasa. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi kita bisa berkumpul kembali dalam acara dan gelombang yang sama. Pak Guru akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustaz Askari yang telah menyampaikan banyak hal, terutama mengkaji Al-Quran. Ya, siap untuk mencapai 2 khatam, 3 khatam untuk bulan Ramadan. Siap? 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 17:45, kita akan persiapan untuk buka bersama. Pertama, Bu Yeti akan panggil dari yang sorry dulu, Solgan dulu.
Soli dulu. Soli ganteng dulu. Soli ganteng nanti tempatnya di lapangan. Ingat, sandalnya tidak naik ke teras. Sandalnya tidak naik ke teras karena sudah dipel dan sudah kering. Karena yang putri juga nanti akan duduk di teras. Jalan dengan baik, tidak dorong-dorong. Ingat kontrak belajarnya, ya. Karena di akhir mabit ini besok pagi akan ada 10 besar mabit terbaik, ya. Baik. Slogan yang paling rapi, barisan pertama. Silakan menuju lapangan. Dan tolong Bapak dan Ibu Dewan Guru minta bantuannya dirapikan di lapangan. Langsung saja. Jalan dengan baik. Jalan, ya. Jalan. Tidak lari. Kemudian slogan yang baris ke berapa nih? Ya, slogan baris ke 3. Iya, slogan baris ke 3, silakan. Ya, langsung menuju lapangan. Sandalnya tolong dirapikan. Sandalnya rapi, tidak acak-acakan. Sandalnya tolong dirapikan. Bapak dan Ibu Dewan Guru mohon bantuannya untuk merapikan putra-putri kita di lapangan. Kemudian, ya, tersabar, Masya Allah, slogan tersabar. Ya, langsung saya. Ya, slogan tersabar. Oke. Ya, selanjutnya Solchan, Masya Allah, Solchan. Soli cantik. Solihah cantik. Solihah cantik yang ke berapa ya? Baris pertama deh. Ingat ya,